Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman sekalian di channel Pembelajar TV. Dan kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana caranya kita membangun sebuah website dari nol ya, benar-benar dari basic. Dan di video sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang bagaimana caranya mengaplikasikan list di dalam halaman HTML. Kita sudah masuk ke implementasinya atau mempraktekkan di halaman proyek kita. Nah, kali ini teman-teman kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita memasukkan sebuah image ke halaman HTML. Seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya bahwa sebuah website itu seperti layaknya sebuah majalah atau koran di masa-masa sebelumnya. Nah, ketika teman-teman membuka sebuah website, kalau tidak ada image tentu garing kan rasanya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tag, bagaimana caranya kita memasukkan image ke dalam HTML ya. Nah, oke, teman-teman, yang perlu teman-teman pahami ketika kita belajar tentang tag image ini berbeda dengan tag image sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kan seperti list ya, itu kan ada tag pembuka, ada tag penutup. Nah, untuk image ini tidak memiliki pasangan, teman-teman. Jadi, hanya tag seperti tag pembuka. Cuman di dalamnya nanti akan ada ini namanya atribut. Nah, atribut ini nanti bisa bermacam-macam ya, teman-teman gunakan sesuai dengan kebutuhan. Yang pasti, karena tidak ada tag penutupnya di bagian SRC ini, kepanjangannya adalah search. Nah, ini akan ini teman-teman mencari di mana image tersebut ya. Kemudian ada ALT. Nah, ini adalah singkatan dari alternatif. Jadi nanti kalau misal image kita itu gagal ditampilkan, maka fungsi dari ALT ini akan menggantikan memberitahu kurang lebih nanti posisinya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian title itu nanti ketika mouse kita gerakkan di atas dari image tersebut, nah title ini akan muncul. Oke, tanpa berlama-lama teman-teman sekalian, kita masuk ke bagian code-nya saja ya. Saya bukain terlebih dahulu code-nya. Mana ya? Nah, teman-teman, saya sudah membuat code seperti ini ya. Jadi teman-teman silakan ikuti. Kita membuat file baru untuk praktek membuat image tadi. Tapi teman-teman sekalian, sebelum kita eksekusi bagaimana cara menampilkannya, saya ingin share ke teman-teman itu tentang ini manajemen file terlebih dahulu ya. Jadi alangkah baiknya teman-teman itu membuat folder terlebih dahulu. Sorry, bukan ini. Sebentar, saya bukain dulu ya. Mana ya? Wait. Oh, di bagian sini. Nah, maksud saya seperti ini teman-teman. Jadi untuk manajemen filenya, terutama file-file media, teman-teman kumpulkan di dalam satu image ya. Nah, tadi saya membuat file HTML-nya itu namanya adalah insert image. Nah, usahakan nanti ketika kita membuat sebuah website yang lebih besar, itu image-nya kita kumpulkan di dalam satu file ya. Seperti di sini saya mengumpulkan image itu di folder image. Nah, teman-teman jangan diletakkan image-nya itu bercampur dengan file HTML, nanti kurang rapi. Sebenarnya sih nggak error, asalkan kita bisa mengarahkan linknya, cuman tidak rapi aja. Nah,
Alangkah baiknya teman-teman kumpulkan image-image untuk sebuah website nanti itu di satu folder. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Nah, oke, kita masuk ke bagian code-nya ya. Nah, sebentar ini saya geser bisa nggak ya? Oh, sorry. Kamera. Oke, teman-teman. Jadi kita akan insert image ya. Jadi bagaimana sih tagnya? Tagnya itu seperti ini. IMG. Nah, setelah kita membuka ini, kemudian kita berikan atributnya src seperti ini. Nah, ini akan mencari folder lokasi dari image yang kita akan masukkan ke halaman HTML. Saya contohkan misal image. Nah, kemudian di sini saya meletakkan only satu file di dalam folder image. Kalau di Visual Studio bisa langsung ini ya terdeteksi di sini. Kemudian setelah atribut src ini tadi sempat saya singgung tentang alternatifnya ya. ALT-nya ini sebagai alternatif kalau misal image nanti tidak muncul. Nah, posisinya di mana seperti itu? Memberitahukan aja. Misal logo website. And then title. Saya berikan di sini contohnya title-nya apa ya? Tampilan logo website. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman ketika kita menggunakan atau akan menginputkan image ke dalam halaman HTML ya. Nah, coba saya tampilin dulu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, hasil dari code yang tadi yang seperti ini, ini saya masukkan. Nah, hasil dari code seperti ini, tampilannya kurang lebih seperti ini, ya. Loh, kok gede banget? Ya, karena memang size-nya ini teman-teman itu tidak kita libatkan di dalam code-nya tadi ya. Jadi ini adalah size real-nya sesuai dengan aslinya, tidak ada modifikasi size-nya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, untuk title fungsinya itu seperti ini teman-teman. Nah, ketika kita gerakkan mouse itu di atas image-nya, nah title-nya tadi itu muncul. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa meresize dari tampilan logo ini? Nah, di dalam HTML itu disediakan toolnya teman-teman. Sebentar, saya kembali lagi ke code-nya ya. Nah, masih di dalam tag image tadi. Jadi selain ini ya, selain ALT, kemudian title, satu lagi itu about size-nya. Jadi ada height atau width-nya, lebarnya atau panjangnya. Tapi agar image kita itu proporsional ya, tidak aneh tampilannya, saya sarankan teman-teman hanya menggunakan satu atribut dari size tadi. Misal contohnya saya akan menggunakan atribut tinggi, height. Misal tadi itu kalau tidak salah ukurannya 300, saya akan coba kecilkan ke 100 pixel kali ya. Saya ada lupa. Coba kita refresh save, kemudian kita lihat di bagian sini. Kalau ini tadi kan size ya, 100. Nah,
Ini adalah ukuran dari 100 pixel, teman-teman. Jadi, ketika kita menggunakan satu atribut, maka yang lain, tadi kan kita menggunakan atribut ini ya, tinggi ya. Nah, ketika kita hanya menggunakan satu atribut, maka yang lebarnya tadi akan menyesuaikan. Nah, kalau misal kita gunakan dua-duanya, kemudian dengan cara yang tidak proporsional, maka nanti gambarnya jadi aneh. Contohnya seperti ini ya. Saya coba gunakan dua atribut, tapi benar-benar saya paksa agar gambar ini mengikuti size yang saya tetapkan. Contohnya seperti ini. Di bagian height-nya saya berikan 100. Kemudian di bagian width-nya saya berikan, misal tetap saya pertahankan 300 misal. Nah, bagaimana hasilnya? Kita coba refresh terlebih dahulu ya. Ini sebelum saya refresh, kemudian saya refresh. Nah, kalau kita gunakan dua-duanya, tapi kalau tidak proporsional jadinya kayak gini, teman-teman. Jadi mencong ya, jadi nggak enak gitu kan. Maka ketika kita menggunakan image, saran saya gunakan atribut size ini salah satu. Boleh tingginya, boleh lebarnya. Nah, itu ya teman-teman, pelajaran kita tentang bagaimana caranya memasukkan image ke dalam file HTML. Oke, terima kasih sudah berkunjung di Pembelajar TV, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.